Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, The Readers of Life, bersama saya Lam Tarida Simbolon atau Bang Lam. Salam jumpa kembali di pojok tentang kita. Dalam bincang-bincang kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol ringan tentang proses pembuatan keputusan atau decision making ya di dalam diri kita, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi kita membuat keputusan. Kenapa kita sering membuat keputusan yang keliru, dan bagaimana kira-kira membuat keputusan-keputusan yang lebih baik. Proses pembuatan keputusan ini tentu saja merupakan hal yang kompleks ya, yang terjadi di dalam otak manusia. Nah, saya mengertinya dengan sederhana demikian. Dalam setiap pembuatan keputusan ini paling tidak ada 3 proses yang terjadi di dalam diri kita. Yang pertama, proses perseptif ya. Proses perseptif itu berarti proses menerima informasi ya dari luar dengan panca indera kita ya, dengan indera-indera kita, entah itu dari penglihatan, pendengaran, penciuman, dan indera yang lain. Nah, informasi inilah yang sampai kepada kita, lalu kemudian diproses oleh otak. Kemudian proses emotif atau emosional ya. Artinya kita menilai informasi itu sebelum memutuskan, kita menilainya dengan berdasarkan emosi-emosi kita, perasaan-perasaan kita. Suka, tidak suka ya. Menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi saya, penting atau tidak bagi saya untuk saat ini. Itu terutama kriteria-kriteria penilaian emotif tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah proses intelektual ya. Proses intelektual yaitu informasi-informasi tadi diproses oleh akal budi kita atau nalar kita, sehingga kita nanti membuat keputusan. Apakah proses ini selalu berjalan tahap demi tahap? Tidak, bukan seperti itu. Kadang-kadang atau seringkali banyak keputusan yang kita buat hanya melalui penilaian emotif ya. Kalau kita misalnya suka akan makanan tertentu, entah itu baik atau tidak untuk kesehatan, ya kita memakannya. Jadi berdasarkan suka tidak suka tadi otomatis ya, seringkali tanpa kita refleksikan seperti itu. Nah, tetapi ada juga keputusan yang melalui tahap refleksi. Setelah kita menerima informasi dari luar, kemudian diproses oleh emosi kita, dan kemudian diproses oleh akal budi atau nalar kita ya. Keputusan-keputusan seperti ini biasanya lebih matang, lebih deliberatif, seperti itu kira-kira. Nah, faktanya ialah bahwa seringkali kita membuat keputusan-keputusan yang keliru. Kenapa kita sering membuat keputusan-keputusan yang keliru ini ya? Nah, barangkali kita bisa melihat sedikit pemikiran para pemikir ya. Salah satunya Plato, seorang filsuf Yunani, mengatakan bahwa manusia itu atau jiwa manusia itu terdiri atas 3 unsur yang sangat mendasar ya. Yang pertama unsur reason atau nalar atau akal budi. Dia mengatakan bahwa inilah yang mengontrol unsur-unsur yang lain ya. Akal budi atau nalar itulah yang harusnya merajai manusia itu supaya dia bisa membuat keputusan yang baik dan bertindak dengan baik pula. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian spirit ya. Spirit dalam Plato ini bukan berarti spiritual atau roh, tetapi hal yang mendorong orang untuk mencari harga diri, misalnya ingin dikagumi, ingin dipuji. Kalau dalam bahasa sekarang ini bisa disejajarkan dengan faktor psikologis atau kebutuhan psikologis ya, ingin diakui, ingin dipuji dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah bagian appetite atau keinginan, terutama berkaitan dengan tubuh ya, keinginan untuk makan, minum, bermain, kebutuhan biologis dan sebagainya. Plato mengatakan bahwa akal budi atau reason tadi itulah yang harusnya ya merajai atau mengontrol bagian-bagian yang lain ini. Tetapi faktanya manusia itu ya, kita ini seringkali yang lebih menguasai adalah bagian yang
kedua dan ketiga tadi. Keinginan-keinginan dan hasrat-hasrat itu yang seringkali lebih mengontrol kita dalam membuat keputusan-keputusan. Lah kenapa seperti itu? Ya jawabannya tentu saja karena reason manusia itu kurang terlatih, itu menurut pemikir Yunani kuno ini. Nah, dari sudut pandang lain, dari seorang pemikir atau psikolog modern yaitu Daniel Kahneman, dia membagi sistem berpikir manusia itu menjadi dua, yaitu sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 itu berarti sistem cepat, ya. Kita ini berpikir katanya sangat cepat, banyak hal yang kita lakukan dengan berpikir cepat ini tanpa banyak pertimbangan, otomatis, spontan, dan lebih emosional, gitu ya, lebih berdasarkan emosi. Misalnya kita dalam kegiatan sehari-hari banyak hal yang kita lakukan dengan sistem 1 ini, ya, mulai dari bangun, mandi, sarapan, pergi kerja, dan sebagainya, seterusnya. Kita melakukannya dengan otomatis dengan sistem 1 ini. Kemudian sistem 2 ialah sistem yang lebih lambat, ya, prosesnya, ya, yang lebih menggunakan proses berpikir tadi, ya. Bisa dikatakan proses deliberatif, gitu ya, proses mempertimbangkan dengan menggunakan akal budi itu tadi. Nah, kenapa kita sering membuat kekeliruan dalam membuat keputusan? Karena sistem 1 ini terlalu kuat dan kurang terasahnya sistem 2 ini, atau sistem yang berdasarkan nalar atau akal budi ini tadi. Nah, kalau dilihat dari 3 proses tadi, proses perseptif, emotif, dan reflektif itu, kita ini seringkali keliru dalam membuat keputusan-keputusan karena kurang mengasah proses reflektif tadi, terlalu mengandalkan proses emotif, ya, yang otomatis berjalan begitu saja. Tentu kita bertanya bagaimana membuat keputusan yang baik. Menurut saya kita akan selalu membuat keputusan-keputusan yang keliru karena faktor-faktor emosional atau sistem 2 ini tadi akan selalu mempengaruhi kita dalam membuat keputusan-keputusan. Yang bisa dilakukan tentu saja melakukan kekeliruan semakin kecil, ya. Kalau terbebas dari kekeliruan itu saya kira itu mustahil karena kita ini banyak sekali keterbatasannya, ya, banyak limit, dan itu mempengaruhi kita dalam membuat keputusan-keputusan itu. Nah, jadi yang paling penting ialah memperkecil kekeliruan itu. Kita akan tetap keliru, saya akan tetap keliru dalam membuat berbagai keputusannya. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperkecil kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil keputusan ini, meskipun tidak mudah, ya tentu saja terus-menerus mengasah kemampuan reflektif tadi supaya kita semakin tajam dalam menganalisis informasi yang masuk, apapun informasinya, ya, sehingga kita bisa membuat keputusan-keputusan yang semakin tidak banyak kekeliruannya. Atau dalam bahasa Daniel Kahneman tadi ialah mengasah sistem 2, sistem yang lebih lambat tadi, sistem berpikir tadi, ya. Dan tentu saja kalau dalam kerangka berpikirnya Plato, ya, mengasah reasoning atau berpikir kita, bernalar kita, ya. Semua orang berpikir, ya, tetapi tidak semua orang berpikir dengan baik. Nah, ini tentu saja yang bisa dilakukan ialah bagaimana supaya kita semakin baik dalam berpikir. Nah, dan kemudian tentu saja mengasah kontrol akan penilaian emotif atau emosional tadi, karena penilaian-penilaian yang hanya berdasarkan emosi, terlebih itu keputusan-keputusan yang besar, seringkali merugikan kita kalau kita memutuskannya hanya didominasi oleh entah itu rasa suka, entah itu rasa takut, entah itu rasa benci, entah itu trauma masa lalu, dan sebagainya. Hal-hal ini yaitu kemampuan untuk reasoning, berpikir dengan baik tadi, penilaian yang lebih reflektif, dan menggunakan sistem 2 tadi, menurut saya semakin mendesak di dunia kita yang semakin kompleks ini, ya. Kita dituntut untuk semakin bisa membuat keputusan-keputusan yang semakin sedikit kekeliruannya. Baik teman-teman semuanya, sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa.